Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit tim terakhir 077. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Nah, yang pertama-tama itu kita akan menjelaskan sedikit apa itu MATLAB, Simulink serta konsep modeling and Simulink. Yang kedua itu dasar sistem dinamis. Yang ketiga itu kita akan mem eee, langsung mempraktekkan dasar Simulink tersebut. Nah, yang dimana pertama-tama itu adalah MATLAB. MATLAB adalah pemrograman dan komputasi numerik untuk aplikasi teknik dan ilmiah seperti analisis data, pemrosesan, pemrosesan sinyal dan gambar, sistem kontrol komunikasi nirkabel, dan robotika. MATLAB mencakup bahasa pemrograman, aplikasi interaktif, pustaka yang sangat terspesialisasi, dan alat untuk menghasilkan kode tertanam secara otomatis. Nah, MATLAB dan Simulink digunakan untuk alat pemodelan dan simulasi fundamental untuk meneliti dan mengembangkan dimanapun teknik dan sains diterapkan. Ini mencakup industri aplikasi seperti otomotif, dirgantara, energi, perangkat medis, komunikasi elektronik, layanan keuangan, otomasi industri dan permesinan, ilmu bumi dan kelautan, serta bioteknologi dan farmasi. Lalu yang kedua adalah Simulink. Simulink adalah lingkungan diagram blok untuk simulasi multidomain dan desain berbasis model. Simulink ini mendukung desain tingkat sistem, simulasi pembuatan kode otomatis, serta pengujian dan verifikasi berkelanjutan. Untuk sistem tertanam, Simulink ini menyediakan editor grafis, pustaka blok yang dapat disesuaikan, dan pemecah masalah untuk pemodelan dan simulasi dalam sistem yang dinamis. Simulink ini terintegrasi dengan MATLAB. Nah, dengan lain Simulink itu adalah progres pemrograman grafis berbasis model dari MATWORK yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem dinamis domain. Gunakan antarmuka diagram blok grafis dan pustaka blok yang dapat disesuaikan pengguna dapat merancang sistem, mengamati perilakunya, bahkan dapat menghasilkan kode otomatis untuk sistem tanaman. Nah, modeling. Modeling adalah proses membuat sebuah model atau representatif yang disederhanakan dari suatu sistem, objek atau realitas untuk dipahami, dianalisis, dan digunakan dalam memecahkan masalah. Contohnya adalah saat merancang sebuah sistem kontrol untuk motor listrik, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat model matematika dari motor tersebut. Nah, simulasi. Simulasi adalah proses meniru perilaku sebuah sistem nyata dengan membuat model, baik model komputer maupun model fisik maupun peragaan, untuk mempelajari sistem tersebut, menguji skenario yang berbeda, melatih personal, atau memecahkan masalah dan hiburan. Kalau kita pakai analogi tadi, simulasi adalah proses mengetes respons dari sistem kontrol motor maupun listrik tadi berdasarkan model matematika yang kita buat. Nah, lalu pemodelan matematis. Pemodelan matematis ini yang biasanya digunakan dalam perancangan sistem kontrol adalah model fungsi transfer. Model fungsi transfer ini menggambarkan hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem menggunakan rasio polinomial. Cara membuat fungsi transfer adalah pertama-tama dengan persamaan diferensial yang menggambarkan sistem, lalu diambil hal transformasi Laplace persamaan tersebut dengan awal kondisi nol. Transformasi Laplace adalah transformasi integral dari fungsi turunan yang diberikan dengan variabel real t untuk diubah menjadi fungsi kompleks dengan variabel s. Kita harus menggunakan transformasi Laplace ini karena persamaan diferensial yang kita buat terlalu kompleks untuk disimulasikan. Nah, pemodelan yang biasanya digunakan adalah pemodelan sistem mekanik, sistem listrik, dan sistem hidrolik. Pemodelan sistem mekanik dilakukan untuk menggambarkan dinamika dari suatu sistem fisik. Dasar pemodelan ini adalah hukum Newton kedua atau hukum Newton rotasi. Nah, pemodelan sistem listrik menggambarkan sifat kinerja sistem elektrik. Dasar model ini adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pemodelan sistem hidrolik ini menggambarkan sifat kerja asli pada sistem hidrolik. Teori yang menjadi dasar pemodelan ini adalah hukum Pascal. Ketika sistem ini dapat dipetakan dalam analogi sistem fisik untuk mempermudah permodelan menggunakan persamaan diferensial atau metode kontrol. Nah, di sini ada yang namanya mekanik translasi, itu ada gaya A atau F, kecepatan V, massa M, pegas K, redaman B. Lalu elektrik itu ada tegangan, arus, induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, lalu hidrolik. Nah, hidrolik ini ada tekanan, aliran, induksansi fluida, kapasitas fluida, dan resistansi aliran. Nah, lalu lanjut sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah sistem untuk mendapatkan output yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah
untuk menjaga kestabilan, kecepatan sistem, dan akurasi sistem. Sistem kontrol dapat dibagi menjadi dua, yaitu open loop, di mana sistem tidak dapat diumpan balik dari output, dan kedua adalah closed loop, yang di mana terdapat simpan umpan balik agar output bisa digunakan agar lebih akurat. Nah, di sini contoh dari open loop atau ini adalah closed loop, yang di mana sinyal dari input langsung ke kontrol dan aduh, dan sini. Nah, ini yang open loop. Oke, sekian aja nih penjelasan yang pertama, lalu kita akan lanjut langsung ke dasar Simulink atau praktek ke Simulink ya. Oke, sekian. Nah, yang pertama nih kita akan belajar langsung MATLAB-nya ya. Yang pertama itu kita dari modul yang pertama itu dari praktikum source block. Nah, source block itu adalah merupakan komponen fundamental dan simulasi yang berfungsi sebagai pembangkit sinyal input untuk sistem simulasi di mana setiap jenis source code memiliki karakteristik khusus seperti constant block yang menghasilkan nilai tetap sepanjang simulasi, step block yang menghasilkan perubahan mendadak dan nilai gelombang dan nilai gelombang ke nilai gelombang tinggi pada waktu tertentu. Nah, sine wave block yang membangkitkan gelombang di sinusoida dan dengan amplitude, frekuensi, dan fase yang dapat diatur serta from works block yang memungkinkan pengambilan data dari variabel yang tersimpan di workload MATLAB untuk digunakan sebagai input simulasi. Nah, yang dimana ini kita misalkan ini dari step ini itu sinyal sinusoida. Yang dimana di sini kita coba step time-nya dari 1, terus kita mulai, coba kita misalkan kita run, dan maka dia akan membentuk gini. Dia akan naik dari 0 ke 1 tuh dengan waktu 1. Nah, yang kedua itu ada di rem, itu misalkan remnya slope-nya 3 nih. Jadi dia akan terus naik gini sampai ke angka 30. Oke, yang ketiga tuh misalkan ada sinus point tuh biasanya ini sinyal sinusoidal. Ya, ini random number, misalkan ini 1, misalkan kita run, bentar kita run dulu. Oke, maka the grafiknya akan jelek, bukan jelek sih, grafiknya akan berantakan seperti ini. Misalkan ini 0, 0. Kita run, terus ya kadang seperti ini, dimulai dari 0. Oke, lalu ini adalah repeating sequential, yang dimana time value yang dibutuhkan dan outputnya misalkan ini 0,3, 0,3, dan sini 0,1. Salah, 0,1. Dan kita lihat hasilnya, maka hasilnya kan seperti ini. Aduh, mana grafiknya? Dia akan menaik sampai ke outputnya, yang dimana outputnya 3, dan dia dan apa namanya itu waktunya 0 sampai 1 detik. Oke, ini yang pertama. Nah, oke, kita akan melanjutkan ke yang ketiga, itu adalah Math Library, yang dimana Math Library dalam Simulink dapat menyediakan koleksi lengkap blok-blok operasi matematika yang memungkinkan implementasi perhitungan kompleks, termasuk sum blok yang dapat dikonfigurasi untuk melakukan perjumlahan atau pengurangan multiple sinyal dengan tanda yang dapat diatur secara individual. Produk blok untuk operasi perkalian pembagian elemen wise atau matrix MATFUN blok itu yang menyediakan fungsi matematika standar seperti eksponensial, logaritma, akar kuadrat, dan fungsi hiperbolik serta trigonometri. Nah, di sini kita ngambil sedikit saja ya, contohnya itu ada di sini kurang lebih itu ada ABS, signal, bias, dan math function, serta itu trigonometry function, yang dimana sebenarnya ini yang dimana fungsi matematika dalam Simulink ini ada banyak ya.
tapi kita akan memasukkannya sedikit saja, bukan sedikit, kita akan memasukkan sebagian saja dari simuling ini. Nah, itu yang bisa yang lainnya itu seperti match function, sqrt, rounding function, trigonometri yang tadi kita sebutin ini, dan yang terakhir itu ada polinomial, yang dimana ini misalkan kita di sini kita masukkan angka, eee minus 5, maka hasilnya akan jadi 5. Jadi, dia akan mengubah dari minus ini akan mengubah ke, positif, di mana Y sama dengan U. Yang kedua ini, kita, mengambil dari yang paling kecil ya, kalau kita play, betul, misalkan kita taruh 5 di sini, maka di sini kita akan masukkan 1. Oke, yang ketiga nih, U ditambah bias, ditambah 3. Yang di mana misalkan ini 3, 3 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan nol. Salah, minus 3 ditambah 3 sama dengan nol. Misalkan di sini kita taruh, 5, min 5, maka hasilnya akan 8. Dan ini adalah fungsi, kali ini saya, bentar, misalkan 4, apa hasilnya? 54. Oh, ini diakar pangkatkan. Misalkan sebentar, apakah ini akan diakar pangkatkan? 4 kali 4 kali 4, salah, sebentar, kan kita taruh 5, sebentar, eee, matematika, oke, yang ini, maaf saya kurang tahu yang ini, dan ini ada fungsi trigonometrik yang di mana, misalkan kita coba taruh 3,15 kita titik, maka hasilnya adalah gini, minus 0,0. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yang di mana yang selanjutnya itu ada. Nah, kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah matriks. Yang di mana matriks itu adalah offline matriks dalam simuling diimplementasikan melalui serangkaian blok khusus yang menangani manipulasi data multidimensional, di mana matriks multiply blocks ini melakukan perkalian matriks sesuai aturan aljabar linear dengan dukungan untuk berbagai dimensi. Matriks condension block ini memungkinkan penggabungan matriks secara horizontal atau vertikal yang membentuk matriks yang lebih besar. Shape block menggunakan dimensi metrik tanpa mengubah jumlah elemen total. Nah, dan matriks gain block ini mengimplementasikan perkalian matriks dengan matriks gain konstan yang berguna dalam sistem kolonial, sistem kontrol linear, yang dimana misalkan ini Max, ini misalkan di sini kita memasukkan angka, bentar, coba kita tambah 1, minus 5, minus 5. Oke, maka misalkan kita langsung mengeran, maka di sini kita akan mengambil nilai yang paling maksimal atau nilai yang paling rendah. Eh, nilai yang paling maksimal, itu oke, kita akan run, maka di sini akan minus 1. Jika minus 1 ya kita hilangkan, maka di sini minus 2. Bentar. Nah, dan ini khusus, min max ini sepertinya untuk, bilangan negatif, dan ini positif. Coba misalkan minus 1 ini, bentar, saya coba. Oh ya benar, ini nilai yang lebih. Oke. Dan ini adalah, dari perkalian, di mana 2 dikali 6 dikali 7 dikali 0 itu akan di hasilkan oleh ini, karena di sini adalah, number of inputnya adalah perkalian. Bintang itu sebagai perkalian. Oke, maka misalkan ini 0 kita ganti menjadi 2, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dan ini yang ketiga adalah, penjumlahan sum of elements, yang dimana elemen semua ini akan
digabungkan semuanya ke dalam sini lalu akan ditambahkan sesuai dengan hasilnya ini. Di mana ini kita misalkan tambah lagi, tambah 5. Jadi hasilnya adalah 17. Oke, sekian, dari, eee, Simulink, Matrix ini, kita akan lanjut ke selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah user defined function. User defined function ini, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengimplementasikan algoritma custom melalui MATLAB function block yang memungkinkan penulisan kode MATLAB langsung dalam lingkungan Simulink dengan mendukung untuk variabel global function yang menyediakan interface yang mengintegrasikan kode MATLAB atau Fortran dengan kemampuan untuk mendefinisikan stats discrete dan continue, serta implement MATLAB function yang memungkinkan eksekusi kode MATLAB dengan kemampuan modifikasi runtime dengan performa yang lebih rendah dibandingkan complement function. Nah, di sini kita akan menggunakan MATLAB function, constant, dan display, yang dimana ya MATLAB function ini kita akan bisa memasukkan function Y sama dengan function U. Yang dimana ini jika U itu sama dengan 1, maka Y sama dengan 3. Nah, uh, jika else-nya adalah minus 3, oke. Nah, misalkan ini kita masukkan uh, konstansanya 1, maka Y-nya itu akan bernilai 3. Oke. Misalkan uh, ininya kita ubah ke 3. 3 minus 3, maka sebentar. Berarti jika U sama dengan jika U sama dengan 2, maka Y sama dengan jika U lebih dari 1, maka Y sama dengan 3. Berarti jika U kurang dari 2, jika U 5, maka Y-nya itu adalah 6. Maka Y sama dengan 7. Coba misalkan 7 ya. Kita kita misalkan ini 5. 6. Oke, berarti benar. Ini jika U lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah 3. Jika U lebih besar dari 5, maka hasilnya adalah 7. Oke. Sebentar. Sekian yang user defined function. Kita akan lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah lookup table, yang dimana mengimplementasi teknik interpolasi dan pemetaan data yang memungkinkan resepsi hubungan non linear atau data empires dalam simulasi di mana one day lookup itu melakukan inferential linear spanner pada data satu dimensi dengan dukungan untuk eksploitasi. Nah, misalkan di sini kan kita ada mempunyai lookup table, yang dimana lookup table ini adalah data yang akan keluar jika dipancing oleh si nilai konstan, yang dimana itu ada, misalkan kita data ke satu itu adalah minus 1, ini ada ini, atau misalkan ini data ke satu itu ada minus 0,9909992. Nah, kita kan di sini menggunakan konstan 5 akan yang masuk ke dalam data looks, maka di sini nilai konstan 5 itu adalah 0,99099. Nah, misalkan kita akan ubah ke ininya 4, maka datanya akan 0,993. Coba kita lihat, kita cek data manual ya. 4. Oke, benar. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi Simulink yang selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah MUX, DEMUX, dan BUX. Apa itu MUX, DEMUX, dan DEMUX? Adalah sistem multiplexing dan bus dalam Simulink menyediakan mekanisme untuk mengorganisir dan mengelola supaya multiple sinyal secara efisien, di mana MUX block menggabungkan beberapa sinyal skala dalam satu sektor. Nah, ini di sini ya singkatnya, misalkan dari dua sinyal ini kan adalah sinyal dari sinusoidal dan ini sinyal yang sudah digainkan. Nah, maka jika misalkan ini kita gabung ke sini, maka silakan seperti uh, ini akan kita muxkan nih. Kan sekarang kita mux.
Sekarang kita gabungkan menjadi satu, dalam satu skop, maka sinyalnya akan seperti ini. Yang ini adalah sinyal dari sinusoidalnya, dan ini sinyal dari yang sudah di-gain. Nah, lalu misalkan kita, lanjut, langsung di demux itu, maka sebuah sinyal gelombang ini akan langsung terpisah, yang di mana ini seperti, sinyal dari gain 5, dan yang ini ada sinyal dari sinusoidalnya. Nah, lalu kita akan lanjut ke boost. Ini apa tuh boost? Boost itu, menggabungkan ketiga apa sih, boost itu, membuat 3 sinyal yang berbeda lalu digabungkan menjadi satu, lalu dibagi lagi menjadi 3 ini. Dibagi dibagi lagi menjadi 3 sinyal, yang di mana ini yang pertama adalah sinyal dari konstanta 5, lalu yang kedua itu adalah sinyal yang dari si sinusoidal ini. Betul. Dan yang ketiga ini adalah sinyal gelombang dari si gain yang kelima. Oke, sekian dari saya untuk, boost dan demux ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah selektor. Selektor ini adalah blok selektor dan switch simulasi mengimplementasikan logika pemilihan dan routing sinyal berdasarkan kondisi atau kontrol manual, di mana, eee, si selektor ini dia akan memilih dari konstanta ini. Misalkan konstantanya ini adalah 9802, lalu di sini akan dipilih, kita akan masukkan indeksnya. Misalkan kita kan cuma memilih satu dan 2. Berarti seperti ini, dan kita apply. Nah, maka sinyal yang masuk dari si ini adalah sinyal 9 dan 8. Nah, oke, dan lanjut, misalkan kita akan, nambahin 3 di sini, masukkan indeks vektornya plus 3, oke, kita apply, maka sinyal yang bukan sinyal sih, maka nilai yang akan masuk ke dalam display ini adalah 980. Nah, oke, kita langsung saja langsung ke si switch. Sebentar saya buka dulu switch 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 switch, ini. Bentar, yang selektor kita hapus dulu. Apakah sudah berpindah? Oke. Yang switch ini kita, ibaratkan saklar, yang dimana kita memiliki 3 di dalam simboling ini memiliki 3 switch. Yang pertama adalah switch otomatis, yang kedua adalah switch manual, yang ketiga adalah switch multi-port switch. Nah, yang pertama ini adalah pertama dari switch yang auto dulu, yang dimana ini, jika nilai duduh, ini kenapa? Oke, jika nilainya itu jika 3 itu lebih jika, ada nilai yang dari konstan 3 ini lebih besar dari 5, maka dia akan hasilnya 0. Kan kita masukin 3 berarti hasilnya akan 1. Jika misalkan ini lebih dari 5, misalkan kita 6, maka nilainya adalah 0. Oke, yang kedua kita akan lanjut ke manual switch ini, seperti saklar. Ini kan si saklar otomatis nih. Nah, kalau yang ini adalah saklar manual, yang di mana kita bisa dipindah-pindahkan. Untuk jalur mana yang akan memasuki untuk apa sih namanya, untuk dilihat dari si scope-nya ini. Misalkan kita akan dari step ini, misalkan step-nya ada stempelnya 2 ada 1 maka misalkan kita run, maka si scope-nya itu akan langsung berbentuk gini, ke satu. Jika kita ubah ini ke si sinusoidal, maka, scope-nya akan berubah juga jadi gelombang sinusoidal. Oke, sekian dari saya untuk yang ini switch dan selektor. Terima kasih. Nah, ada satu lagi ketinggalan, ini adalah, switch dari multiport ini. Maka, ibaratnya, gimana ya kalau yang ini ya, yang ini sih kayak, belum terlalu mengerti ya, bisa pokoknya ini dari semua ini yang nilai yang diambil adalah dari nilai ini. Misalkan ini kita ubah ke 2, maka hasilnya adalah 2. Begitu. Saya kurang memahami, logika simuling dari ini, yang ini. Oke, segitu saja. Terima kasih.
Oke, kita akan lanjut ke logic operation. Itu logic operation adalah Simulink menjadikan implementasi lengkap operasi boolean dan relasi yang esensial untuk sistem kontrol dan pemrosesan sinyal digital, di mana logika operator blok mengimplementasikan operasi antara AND, OR, NOT, NAND, SOR, and SOR. AND untuk multiple input relation operator melakukan perbandingan matematika yang menghasilkan output boolean, compare to constant dan compare to zero, yang dimana di sini ada jika ini kurang sama dengan dari 3 maka hasilnya akan 0. Oke, ini kan 0, misalkan ini 2, maka hasilnya akan 1. Dan ini jika lebih besar lebih kecil dari 0, maka hasilnya akan tetap 0. Kan kita 5, kan hasilnya 0, yang ini 5 dan 5 sama dengan 1, misalkan ini yang kita ubah ke sama dengan akan hasilnya 1, dan ini n. N ini n ini adalah N ini adalah gerbang logika yang menghasilkan keluaran hanya satu jika semua masukan bernilai 1. Oh, berarti misalkan ini nilainya adalah 13, misalkan 10. Maka nilai keluarannya adalah misalkan ini 15. Salah. 15. 1. Oke, sekian, terima kasih. Nah, oke, kita akan lanjut. Yang selanjutnya adalah subsistem, yang dimana subsistem itu menyediakan mekanisme hierarki untuk mengorganisir model kompleks menjadi komponen-komponen yang mengenable, di mana sistem bisa menggunakan pengelompokan blok-blok terkait menjadi satu unit interface input atau output yang terdefinisikan. Netscape subsystem menambahkan layar abstrak dengan parameter interface yang dapat dikostumisasi dan dokumentasi built-in. Enable dan trigger subsystem mengimplementasikan eksekusi kondisional berdasarkan sistem kontrol yang memungkinkan sistem event-driven. Sedangkan atomic system misalkan ini jadi misalkan ini kayak ibaratkan sebuah mesin apa sih namanya, komponen semua mesin mobil, yang dimana mesin mobil itu kan ada mesin, terus ada roda penggerak atau gearbox, lalu ada ban yang dijadikan satu satu komponen sistem, di mana ini adalah sebuah sistem. Nah, sistem logika apa sih, sistem logika itu, dan misalkan di sini ini sama aja. Jadi ini disubsistemin, yang dimana sistem ini digabungkan menjadi satu, yang dimana ini input yang akan masuk ke sini, dan misalkan ada input berapa dan akan dinilai dari PID di sini, lalu akan menghasilkan keluaran di sini. Oke, lanjut saja. Yang terakhir ini, yang terakhir itu adalah using file, using M file, yang dimana using M file ini adalah memungkinkan pemahaman kekuatan penuh MATLAB programming environment dan konteks simulasi grafis, di mana MATLAB function block menyediakan kemampuan untuk menulis dan mengeksekusi kode MATLAB langsung dalam memodelkan dengan dukungan untuk debugging dan profiling. Nah, misalkan kita kan misalkan capek-capek, misalkan kita taruh 5 di sini. Kita taruhlah 5 di sini gainnya. Terus sebentar, saya run. Nah, ini kan 5. Jadi kan misalkan kita nggak usah perlu capek-capek untuk menambahkan ini atau menggantikan ini. Kita kan mempunyai cara yang lain, yaitu adalah cara using end file, yang dimana kita akan masuk ke folder MATLAB, yang dimana di sini misalkan kita tulis A sama dengan, misalkan A sama dengan 9. Set, enter, maka kita akan langsung masuk ke using ini, dan kita akan langsung debugging atau akan run. Oke, dan scope-nya ini akan naik ke angka 9 dari sinyal stepnya ini. Kita akan menggunakan ganti ini, misalkan di sini B, jebret, tekan di B. Karena di sininya kita cuma memprogramkan A doang, jadi di sininya sebentar, kita belum debugging, belum run. Nah, maka tidak akan, karena gagal karena di sini tidak ada file di sini. Misalkan kita tulis B, B sama dengan 1. Ini red. Maka kita akan di sini, kita akan simulasi, akan kita run. Maka hasil B sama dengan 1. Oke.
Sekian sekian, apa namanya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekiranya saya memiliki salah. Saya di sini juga belajar, di sini saya juga, sedikit kurang memahami dari, program Simulink yang ada-ada yang tadi saya sudah contohkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.